Selamat bertemu kembali di COVID-19 Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai rapid test antigen berkaitan dengan false negative, sensitivity, and specificity. Selamat mengikuti. Rapid test antigen. Rapid test antigen untuk mendeteksi COVID-19 telah disetujui oleh World Health Organization atau WHO untuk digunakan oleh negara-negara pengguna RT polymerase chain reaction atau RT-PCR test yang rendah. Rapid test antigen ini dinilai lebih akurat dibandingkan rapid test antibody dengan biaya yang lebih terjangkau. Rapid test antigen dapat dilakukan di daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk melaksanakan RT-PCR test. Viremia atau virus yang ada di dalam darah sudah terdeteksi pada hari ketiga terpapar virus, di mana subjek belum menunjukkan gejala demam. Dan ini bisa ditunjukkan dari hasil reaktif pada rapid test antigen. Sedangkan pada rapid test antibody masih memberikan hasil non-reaktif, baru reaktif pada hari ketujuh. Tabel ini menggambarkan perbandingan antara RT-PCR test dibandingkan dengan rapid test antigen dan rapid test antibody. Dari segi akurasi, RT-PCR merupakan tes yang paling akurat sesuai dengan golden standard WHO. Kemudian diikuti oleh tes rapid antigen dan rapid test antibody. Dari segi false negative, rapid test antigen masih menunjukkan adanya false negatif, terlebih pada rapid test antibody. Skema ini menggambarkan accuracy rate dari beberapa tes untuk COVID-19. RT-PCR merupakan tes yang paling akurat, sesuai dengan golden standard yang ditentukan oleh WHO. Rapid test antigen dapat mengukur viremia pada hari ketiga setelah terpapar virus. Ini lebih akurat dibandingkan rapid test antibody. Jadi yang paling akurat adalah RT-PCR, diikuti oleh rapid test antigen, dan yang paling tidak akurat adalah rapid test antibody. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa hasil rapid test antigen non-reaktif, tetapi setelah dikonfirmasi dengan RT-PCR, hasilnya positif? Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yang dapat dilihat dari skema yang ada pada gambar ini. Apa artinya jika hasil tes positif? Hasil tes positif menunjukkan bahwa antigen SARS-CoV-2 terdeteksi di spesimen dan pasien telah terinfeksi virus dan bisa menularkan. Hasil tes laboratorium harus selalu dipertimbangkan dalam konteks pengamatan klinis dan data epidemiologis dalam membuat diagnosis akhir dari keputusan manajemen pasien. Dari gambar ini dapat dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut. Bila hasil tes positif, ini dapat berupa true positif ataupun false positif. Bila hasil tes negatif, ini dapat berupa false negatif atau true negatif. Penjumlahan dari true positif ditambah dengan false negatif, ini adalah total disease atau jumlah penyakit. Sedangkan penjumlahan dari false positif ditambah dengan true negatif, ini adalah non-diseased. Apa artinya jika hasil tes negatif? Hasil tes negatif menunjukkan bahwa antigen SARS-CoV-2 tidak ada dalam spesimen. Namun, hasil tes negatif tidak mengesampingkan adanya COVID-19 dan tidak boleh digunakan sebagai dasar tunggal untuk perawatan atau keputusan manajemen pasien, termasuk keputusan pengendalian infeksi. Tes antigen diketahui kurang sensitif dibandingkan tes molekuler yang mendeteksi asam nukleat virus. Oleh karena itu, hasil negatif harus diperlakukan sebagai dugaan
dan harus dikonfirmasi kembali dengan uji molekuler. Kemungkinan hasil negatif palsu harus dipertimbangkan, terutama jika kondisi pasien menunjukkan gejala COVID-19. Risiko dari hasil negatif palsu termasuk keterlambatan ataupun keperawatan pengobatan, tiadanya pemantauan kepada individu terinfeksi sehingga berpotensi menularkan dan mengakibatkan peningkatan risiko penyebaran COVID-19 dalam masyarakat, atau kejadian-kejadian buruk yang tidak diinginkan lainnya. Tes antigen negatif tidak boleh menjadi satu-satunya dasar yang digunakan untuk menentukan apakah pasien bisa mengakhiri pencegahan dan isolasi. Nilai sensitivity bisa diukur dengan membagi true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif atau true positif dibagi total disease, kemudian dikali 100. Sedangkan specificity dapat diukur dengan true negatif dibagi true positif ditambah false negatif atau true negatif dibagi total non-disease dikali 100. Uji sensitivity dan specificity antigen test X dikompilasi terhadap 130 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, ada 30 sampel, dan negatif COVID-19 100 sampel. Metode uji menggunakan RT-PCR. Didapatkan hasil sensitivity adalah 90% dan specificity 98%. Sensitivity antigen test lebih tinggi bila angka false negatif atau FN lebih rendah. Sedangkan specificity antigen test lebih tinggi bila angka false positif atau FP lebih rendah. Antigen test spesifisitasnya tinggi. Artinya apa? False positifnya rendah. Interpretasinya bila antigen test positif, maka PCR testnya juga akan positif. Berarti subjek sudah terinfeksi SARS-CoV-2. Tetapi antigen tes sensitivitasnya terbatas atau relatif rendah, sehingga false negatifnya tinggi atau true positifnya rendah bila dibandingkan dengan PCR test. Jadi tes ini sering gagal mengidentifikasi banyak orang yang sebenarnya sudah mengidap penyakit COVID-19. Kesimpulan, RT-PCR test masih merupakan gold standard test sesuai dengan WHO. RT-PCR test biayanya mahal dan hasil tesnya lama. Rapid test antigen lebih akurat dibandingkan rapid test antibody, walaupun tetap tidak bisa menggantikan RT-PCR test. Apabila RT-PCR test tidak tersedia atau tidak dapat dilakukan, disarankan untuk melakukan rapid test antigen. Rapid test antigen harus memenuhi persyaratan biosafety dan kontrol infeksi. Hasil pemeriksaan rapid test antigen memiliki kesesuaian dengan RT-PCR pada nilai CT yang berbeda. Bila hasil tes non-reaktif, ini tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2, sehingga masih berisiko untuk menularkan ke orang lain. Disarankan tes ulang atau tes konfirmasi RT-PCR, terutama bila pasien bergejala dan diketahui memiliki kontak dengan orang yang terkontaminasi COVID-19. Bila hasil tes reaktif, disarankan untuk dilakukan konfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR. Sementara menunggu hasil RT-PCR, lakukan isolasi mandiri sesuai dengan kriteria karena berisiko menularkan ke orang lain. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga stamina, dan menerapkan etika batuk. Semoga informasi ringkas ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Thank you.